Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, tanggal 26 September 2021, tertulis pada kitab Mazmur 20 ayat 2-10. Demikian firman Tuhan. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah saudara-saudara sudah mendoakan para pelayan Tuhan seperti yang diserukan dalam khotbah minggu yang lalu? Atau belum karena lupa? Atau tidak walaupun mengingat? Kalau sudah mendoakannya, doakanlah dengan tekun. Jika belum, mulailah mendoakannya. Terlepas dari saudara mendoakannya atau belum, tapi biasanya memang apa yang dirasa penting itulah yang didoakan. Jika seseorang itu tidak terlalu penting apalagi tidak dikasihi, maka sangat mungkin ia tidak akan mendoakannya. Dalam 1 Tawarik 17 ayat 27 dituliskan di sana tentang Daud yang berdoa kepada Tuhan. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dia berdoa begini, karena hal itu sangat penting baginya. Sama seperti kita yang selalu mendoakan keluarga kita, supaya diberkati Tuhan. Dan perbuatan ini berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mendengarkan doa tiap orang yang berharap kepadanya. Tapi, siapakah yang mau mendoakan para pelayan Tuhan? Tentu ada yang mau mendoakannya. Tetapi masih banyak yang tidak mendoakannya. Kemungkinan itu disebabkan karena jemaat merasa keberadaan para pelayan ini tidak terlalu penting baginya. Atau mungkin karena mereka merasa para pelayan ini sudah tampak baik-baik saja, sehingga tidak lagi perlu didoakan. Dan merekalah yang harusnya mendoakan jemaat-jemaat. Begitu mungkin pemikirannya. Tetapi hari ini, jemaat diajari supaya berdoa untuk para pelayan Tuhan, sesuai dengan kebutuhan, situasi dan pergumulannya. Dalam nas khotbah, umat Israel berdoa kepada Allah supaya kiranya Allah mengirimkan bantuan kepada Raja dari tempat kudus, dan supaya Allah memberi sokongan dari Sion. Dan agar kiranya Allah mengingat segala korban persembahan dan korban bakaran Raja, dan supaya Tuhan menyukainya. Mereka juga memohon kepada Allah supaya kiranya Allah memberikan kepada Raja apa yang dikehendakinya dan supaya Allah menjadikannya berhasil dalam setiap rancangannya. Doa ini sesuai dengan keberadaan, situasi dan keperluan seorang raja yang harus memimpin rakyatnya dalam peperangan. Mereka juga mengagungkan kebesaran Tuhan. Mereka bermegah karena kekuatan mereka ada pada Tuhan, bukan pada kuda dan pada kereta seperti bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain rebah, tapi umat Tuhan tetap tegak berdiri. Disinilah letak kekudusan bangsa Tuhan. Mereka tidak sama dengan bangsa-bangsa lain yang mengandalkan kekuatan pada manusia, kuda dan kereta perangnya. Tetapi umat Tuhan mengandalkan kekuatan Allah. Begitu juga dengan Paulus menyerukan jemaat Kolose supaya berdoa untuknya. Dalam Kolose 4 ayat 3 dituliskan, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Doa ini sesuai dengan keberadaannya saat itu.
Ia merasa pintu tertutup bagi pemberitaannya, sebab ia dipenjarakan karena berbicara tentang rahasia Kristus. Dan sungguh Allah Maha Besar. Walau ia dipenjara, ia tetap berberita lewat surat-surat yang dikirimkannya kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pergumulan para pelayan Tuhan sekarang ini tentu tidaklah seberat pergumulan rasul-rasul. Pintu-pintu terbuka lebar untuk pemberitaan Injil. Hampir tidak ada yang terpenjara karena pemberitaan Injil, kecuali orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan untuk itu. Terlebih pada zaman informasi teknologi, pemberitaan Injil dengan mudah dan cepat tersiar ke seluruh penjuru dunia. Seseorang tidak perlu lagi terbang ke Jakarta atau ke Kalimantan atau ke tempat lain untuk berberita. Hanya dengan tinggal di rumah, berita itu bisa disampaikan. Namun begitu, bukan berarti para pelayan-pelayan Tuhan tidak perlu didoakan. Pelayan-pelayan Tuhan harus tetap didoakan supaya dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Lihatlah dan perhatikanlah baik-baik apa yang dibicarakan para pelayan Tuhan. Jika para pelayan Tuhan berbicara tentang rahasia Kristus, doakanlah mereka dengan tekun supaya melakukan pemberitaan itu dengan setia. Tetapi kalau pelayan-pelayan Tuhan itu tidak berbicara tentang rahasia Kristus yang menyelamatkan itu, berdoalah supaya roh Tuhan dicurahkan dengan melimpah kepada mereka. Dengan demikian dapat memahami rahasia itu untuk diberitakan kepada umat. Sebab untuk itulah para pelayan-pelayan Tuhan dipanggil dan dipilih, serta diutus ke tengah-tengah dunia ini, supaya dunia ini pun diselamatkan. Dan panggilan inilah yang dikerjakan rasul-rasul Kristus sehingga mereka dipenjara dan mati martir. Dan apa yang kita lakukan pada saat ini adalah melanjutkan pekerjaan-pekerjaan itu. Oleh sebab itu, panjatkanlah permohonan kepada Tuhan dalam doa dan pujian, supaya semua pelayan-pelayan Tuhan melayani bagaimana mestinya, seturut dengan perintah Tuhan Yesus. Dan lakukanlah itu dengan tekun, sebab Allah memperhatikan permohonan saudara. Amin.